membuka video dengan menampilkan Iris, tokoh utama yang tampak kusut dan terpuruk, duduk di rumahnya yang sunyi. Kamera mendekat pada matanya yang kosong, lalu mengarah ke mainan kapal kecil yang ada di meja. Satu-satunya kenangan dari anaknya yang telah meninggal, Matteo. Iris tak mampu menahan rasa bersalah, dan adegan beralih ke pesan-pesan emosional yang ia simpan untuk dirinya sendiri tentang kepergian Matteo. Iris memutuskan untuk mengunjungi tempat kecelakaan Matteo di Taman Nasional bagian selatan tanpa memberitahu suaminya. Dia diam-diam berangkat subuh, menyiapkan peralatan mendaki, lalu mulai perjalanan panjang dan sunyi. Langkahnya berat, setiap desah napasnya menggambarkan penyesalan yang mendalam. Sampai di titik pendakian, suasana semakin sepi, dengan suara angin yang menyeramkan. Saat mencapai tebing tempat Matteo jatuh, Iris terduduk sambil menatap tajam ke arah jurang. Suasana makin intens ketika ingatannya menghidupkan kembali kejadian tragis itu. Matteo yang tertawa sambil bermain, lalu jatuh dari tebing saat ia sibuk merekam konten TikTok bersama suaminya. Penyesalan Iris yang begitu dalam digambarkan dengan air mata yang terus mengalir, disertai suara lirihnya memanggil nama Matteo. Di tengah kesedihannya, muncul seorang pria bernama Richard yang menghentikan langkah Iris di bibir tebing. Dengan nada dingin, Richard memperingatkannya bahwa bunuh diri bukanlah solusi dan hanya akan membawa penderitaan kekal. Richard mulai bercerita tentang tunangannya Chloe, yang juga tewas dalam kecelakaan tragis, dan betapa ia harus berjuang menghadapi rasa kehilangan. Mendengar kisah itu, Iris mulai merasa tertarik, seolah menemukan teman senasib yang mengerti rasa sakitnya. Saat mereka berbicara lebih lanjut, Richard menasihati Iris untuk menerima kenyataan dan tidak membiarkan dunia maya seperti TikTok menghancurkan hidupnya. Iris terlihat mulai tersadar dan berterima kasih kepada Richard. Bersama-sama, mereka berjalan turun gunung, dan Iris merasa seolah-olah telah menemukan penyelamat dalam hidupnya yang hancur. Di tempat parkir, ketika Iris hendak masuk ke mobilnya, Richard tiba-tiba menyergap dan menyuntiknya dengan obat yang membuat tubuhnya perlahan lumpuh. Kamera menyorot ekspresi kaget dan bingung Iris yang mendadak tak bisa bergerak. Sementara Richard perlahan menunjukkan sisi gelapnya dengan senyuman dingin. Suasana berubah tegang saat Iris mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penculikan. Dalam keadaan setengah sadar dan panik, Iris mencoba meminta bantuan lewat Apple Watch di pergelangan tangannya. Richard dengan kejam memberitahunya bahwa tidak ada sinyal di daerah itu. Sementara efek obat pelumpuh mulai bekerja, Iris berusaha tetap waspada. Ia mencari akal untuk meloloskan diri dan memulai percakapan dengan Richard untuk mengalihkan perhatiannya. Iris perlahan menggeser tangan ke kantong celananya, mengambil pisau lipat, sambil menahan rasa takut yang mendalam. Di tengah perjalanan saat Richard lengah, Iris mencoba menusukkan pisau ke arah Richard. Dia langsung kabur dengan sisa-sisa tenaganya. Meski obat tersebut sudah mulai membuat tubuhnya terasa berat,
Richard mengejar dengan santai, memprovokasi dan mengolok-olok ketidakberdayaan Iris, mempermainkan mentalnya. Iris semakin panik ketika ia menyadari tangan dan kakinya mulai tak berfungsi, seolah-olah tubuhnya mati rasa. Iris akhirnya tiba di rumah seorang pria tua yang sedang memotong rumput. Pria itu terkejut melihat kondisi Iris yang lumpuh dan tanpa ragu membawanya masuk ke dalam untuk menolong. Namun, tak lama kemudian, Richard tiba di depan rumah pria tua tersebut, berpura-pura mencari istrinya yang katanya hilang setelah menabrak pohon. Pria tua tersebut curiga dengan cerita Richard, mengunci pintu dan memutuskan untuk menelepon polisi. Richard semakin panik, berpura-pura menangis dan merayu pria tua itu untuk membiarkannya masuk. Ketika pria tua itu tetap menolak, Richard dengan kejam mengancamnya dan berusaha memaksa masuk. Situasi makin memanas, dan Iris yang tersembunyi di balik kursi mencoba untuk memberi sinyal dengan mengedipkan matanya pada pria tua tersebut. Tetapi Richard berhasil menemukan tempat persembunyiannya.
Richard menyerang pria tua itu, dan dalam pergulatan sengit, Iris yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan pria tersebut terjatuh dan tewas di tangan Richard. Richard kemudian menyeret Iris kembali ke mobilnya. Bersiap membawanya ke tempat yang lebih terpencil. Di perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah pom bensin, dan Iris yang sudah mulai bisa menggerakkan sedikit jari-jarinya, mencoba membuka pintu untuk kabur. Richard menyadari hal itu, dan memperingatkan Iris untuk tidak mencoba apapun yang sia-sia.
Di danau yang sunyi, Richard mengikatkan batu ke tubuh Iris dan melemparkannya ke dalam air, berniat untuk menenggelamkannya selamanya. Namun, Iris berhasil melepaskan ikatan dan menusuk Richard dengan alat yang ada di perahunya. Dengan tenaga terakhirnya, Iris berhasil melarikan diri dari kejaran Richard. Setelah efek obat lumpuh hilang sepenuhnya, Iris berenang ke tepian dermaga. Ia melihat Richard yang terluka parah di tepi danau, sekarat. Iris, dengan napas tersengal-sengal dan rasa lega, meninggalkan Richard dalam keadaan kritis, sebagai simbol kebebasannya dari rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Film ini menegangkan dan membuat penonton larut dalam perjuangan hidup Iris. Penonton diingatkan untuk berhati-hati dalam menjalani hidup dan tidak membiarkan diri terjebak oleh dunia maya. Dengan nuansa intens dan penuh kejutan, Don't Move 2024 memang film yang berhasil menggabungkan ketegangan psikologis dan aksi dengan alur cerita yang dramatis.